Pemirsa, Vincent Verhaeghe, suami Jessica Iskandar, tengah menjadi sorotan. Pasalnya sikap tegas Vincent yang menolak salah satu sahabat selebriti yang ingin membiayai seluruh salinan Jedar. Sikap tegas Vincent rupanya mendapat pujian netizen. Bagi Vincent, sebagai kepala rumah tangga, dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas istri dan anaknya termasuk untuk biaya persalinan. Lantas benarkah Jedar bangga terhadap sikap Vincent yang menolak tawaran tersebut? Karena suamiku tuh memang pria yang punya prinsip ya, dan dia akan bertanggung jawab karena dia bilang sama aku, ya aku yang hamilin, aku yang tanggung jawab gitu. Ya dia berusaha, dia kerja kan juga buat aku dan anak-anak gitu. Jadi ya dia maunya ya selagi dia bisa, dia mampu, dia akan berusaha gitu. Kalaupun dikasih hadiah juga nggak nolak, maksudnya kan hadiah bisa berupa yang lain. Ya, di mata Jedar, sikap sang suami mencerminkan jika Vincent adalah laki-laki bertanggung jawab dan memiliki prinsip. Selama ini, Vincent memang sudah membuktikan jika dia adalah laki-laki yang pantang menerima bantuan siapapun selagi dirinya mampu. Sejak kehamilan anak kedua hingga Jedar hamil anak ketiga, Vincent selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya dengan usahanya sendiri. Aku mah sebagai istri bangga dengan usaha dan tanggung jawab suami gitu kan. Dari anak kedua kan baby Don juga suami tanggung jawab. Sekarang anak ketiga, anak pertama juga suami tanggung jawab. Jadi ya bersyukur, bahagia, bangga punya suami yang bisa punya prinsip kayak gitu. Di sisi lain, di usia kehamilan Jedar yang sudah menginjak usia 7 bulan, Jedar dan Vincent rupanya masih belum menyiapkan apapun termasuk perlengkapan calon baby. Jedar dan Vincent lebih memilih fokus untuk pindah kamar dan menyiapkan kamar baby. Lantas seperti apa kondisi calon anak ketiga Jedar? Benarkah Jedar dan Vincent sudah menyiapkan rumah sakit untuk persalinan nanti? Hamilnya sekarang udah 7 bulan, sehat semua juga, usia bayi juga dengan ukuran bayi sesuai. Terus persiapannya belum siapin apa-apa, masih enjoy aja kehamilan. Sekarang soalnya lagi pindahan kamar kan, jadi belum sempet belanja-belanja, persiapan tuh belum gitu. Sakit udah, dokter udah, kamar bersalin udah, kamar rawatnya juga udah, gitu udah sih. Ya, Jedar memang masih merahasiakan kapan dirinya akan melahirkan. Pasalnya, Jedar memang berencana melahirkan secara normal. Namun meski hanya tinggal menghitung bulan, Jedar dan Vincent rupanya belum menyiapkan nama untuk calon anak ketiganya. Lantas benarkah El Barak dan Baby Don tak sabar menanti kelahiran calon adiknya yang kabarnya berjenis kelamin perempuan? Mereka udah aware kan, karena kan perut aku udah semakin kelihatan, jadi mereka udah tahu di dalamnya ada baby, terus udah akan ada adik perempuan, jadi mereka excited banget gitu. Akan ada nama orang tuanya, nama yang pasti nama belakang kan Verhaeghe, cuman nama depannya kita belum putusin. Kalau misalnya aku kan lahiran normal, jadi aku nggak tahu tanggal berapa. Di tempat berbeda, jelang laga Timnas Garuda melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, para punggawa Garuda berlatih keras agar bisa meraih poin saat bertanding melawan Cina. Timnas Garuda Indonesia menggelar sesi latihan di Stadion King Daud Tiantai dengan santai, padahal mereka harus berlatih di cuaca dingin dan sedang hujan. Dalam sebuah video yang diunggah di akun official Instagram Timnas, terlihat Ivar Jenner, Wahyu Prasetyo, Pratama Arhan, Nadeo Argawinata, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, serta Rizky Ridho antusias memasuki lapangan, sementara kiper andalan Timnas Martin Pas pun terlihat santai saat memasuki lapangan sambil menyanyikan lagu Kopi Dangdut. Hello. How's the weather? Yeah, it's a little bit rainy, yeah? Show it. Cold, huh? Yes. Di mana matahari? Di mana? China is dingin. Kayak di Bandung. Kayak di Medan. Panas. Weather is nice, so Dutch weather. Dangdut. Sementara itu, Sandy Walsh, bek Timnas Garuda pun juga tampak santai saat latihan, bahkan Sandy menyempatkan untuk minum kopi sebelum menjalani latihan gym bersama para skuad Garuda.
Laga melawan Cina nanti malam merupakan laga penting bagi timnas Garuda, lantaran para skuad Garuda harus meraih poin kemenangan agar peluang timnas Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Meski sempat dikecewakan dengan kepemimpinan wasit saat laga melawan Bahrain, namun hal tersebut tak menyurutkan semangat dan mental para skuad Garuda untuk bisa mengalahkan Cina. Ya, meski kali ini Jordi Amat dikabarkan absen saat melawan Cina nanti, namun dipastikan tak mempengaruhi performa timnas Garuda. Lantas seperti apa prediksi para selebriti terkait pertandingan timnas Garuda melawan Cina? 2-0 lah buat Indonesia. Itu yang gue takutin. Kejadian lagi kemarin kita tahu harusnya menit 97 udah selesai. Ini sampai 97, maksimal 97 loh menurut gue ya. Karena kan tambahan waktunya 6 menit kan. Harusnya udah habis tapi terus sampai hampir 100. Ketika habis cetak gol langsung dihabisin itu udah kelihatan banget. Jadi gue berdoa semoga nanti lawan Cina kita dapat wasit yang fair dan kita diperlakukan semestinya. Cina ya Indonesia bisa akan lebih mungkin 2-0 lah menang. Saya sih lebih baik fokus ke strategi sama permainan kita sendiri aja, nggak usah mikirin wasit. Wasit kan faktor eksternal ya, gitu. Kita nggak bisa kontrol. 1-0 buat Indonesia. Menang guys, ayo guys, bisa. Prediksinya, aku yakin Indonesia pasti menang. Karena kemarin pas lawan Australia aja greget banget. 2-0 boleh gak sih? 2-1 deh yang real. Ya 2 buat Indonesia. Kalau nanti memang kita main seperti kemarin, penting semua pertandingan susah ya, penting bisa dapat poin untuk pelan-pelan naik. Selain itu, jelang pertandingan nanti malam, timnas Cina harus kehilangan 2 pemain andalannya yakni Wu Lei dan Alan. Wu Lei sendiri dikenal sebagai pemain termahal di Cina saat ini. Lantas benarkah absennya 2 pemain andalan membuat kans timnas Garuda untuk meraih poin kemenangan akan lebih terbuka? Indonesia-Cina, saya mendoakan yang terbaik untuk timnas. Setelah kemarin menurut saya menjadi sakit hati hampir semua masyarakat Indonesia. Tapi untuk timnas kita tetap harus fokus di lawan Cina, jangan mikirin yang belakangan lagi. Biar tuh urusan yang ngurusin. Untuk timnas aku pengennya tetap fokus. Aku yakin lawan Cina kita bisa dapat 3 poin dan kita bisa masuk ke peringkat atas untuk ke Piala Dunia. Pasti lebih unggul daripada kemarin. Semoga kita mendapatkan pertandingan yang fair juga. Buat punggawa-punggawa Garuda, jangan menyerah. Ini adalah waktu kita untuk mendapatkan skor kembali. Pokoknya apapun yang terjadi kita selalu mendukung. Kalau menurut saya Indonesia pasti menang 3-1. Amin. Kita menang, pasti menang. Karena memang secara kualitas udahlah, nggak usah diragukan lagi. Timnas kita sekarang udah Keren. Udah terbaik di Asia Tenggara. Di Asia juga menurut saya sekarang kita udah masuk top 5. Dan mudah-mudahan sih pemain tuh pada bugar. Karena kita dikasih tempatnya tandingnya jauh bener. Nggak, akhirnya disiapin ini ya, katanya pesawat private jet ya. Keren. Pokoknya semua tanding dengan baik, kita doain. Habis ini main di kandang semua, kalau bisa Jepang juga nanti di kandang kita sikat. Nah, iya. Tim Cina. 2-0 lah Indonesia menang. Dan pemirsa, untuk menyaksikan rangkaian keseruan pertandingan timnas Indonesia versus Cina, pastikan nonton langsung dahsyatnya timnas hari ini mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Dan untuk warga Bandung, jangan lupa datang langsung ke Gedung Sate untuk menyaksikan meet and greet bersama Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Don't miss it, hanya di RCTI. Dahsyatnya timnas Indonesia menampilkan Lesti Kejora, Rizky Bilar, aneka game seru. Live dari Gedung Sate Bandung, Selasa 15 Oktober.